China telah mencatat lompatan ekonomi yang nyaris tak terbayangkan dalam sejarah modern. Hanya dalam kurun waktu kurang dari setengah abad, negara yang dulunya tertutup dan didominasi oleh lahan pertanian ini berubah menjadi superpower industri, raksasa yang memproduksi segala sesuatu, mulai dari gadget canggih yang kita genggam setiap hari, hingga sepatu olahraga yang menghiasi panggung olahraga internasional. Dari kemiskinan massal di era 1970-an, di mana 90% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, China kini melesat menjadi negara yang menguasai 30% produksi manufaktur global. Angka yang jauh lebih besar daripada gabungan Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Nilai ekonominya menembus angka 18 triliun dolar, didukung oleh tenaga kerja murah dan infrastruktur mutakhir. Tak tanggung-tanggung 70% jembatan tertinggi di dunia ada di sini. 35 dari 50 pelabuhan tersibuk global berlabuh di sepanjang garis pantainya. Dan jaringan kereta cepat sepanjang 40.000 km membentang, seperti urat nadi yang menyatukan seluruh negeri, cukup panjang untuk mengelilingi bumi. Sekitar 80% smartphone yang digunakan umat manusia berasal dari China, termasuk iPhone, Samsung, hingga Xiaomi. Kisaran 80% unit pendingin udara di bumi, serta 60% sepeda listrik yang lalu lalang di jalanan kota besar diproduksi di tanah ini. China juga memimpin dalam bidang teknologi hijau, dari panel surya yang menyuplai listrik bersih, hingga mobil listrik yang menjadi simbol masa depan otomotif. Perusahaan seperti Huawei dan DJI tak hanya dikenal karena produknya, namun juga karena inovasi di bidang kecerdasan buatan atau AI, serta teknologi tinggi. Bahkan dalam eksplorasi luar angkasa, China berdiri sejajar dengan negara-negara adidaya lama. Jutaan pabriknya tak cuma merakit barang-barang Amerika, tapi juga menelan 40% komoditas global, dari bijih besi Australia sampai minyak sawit Indonesia. Dan yang paling menarik, banyak barang dengan merek Amerika atau Eropa sebenarnya lahir dari tangan-tangan pekerja di China. Ambil contoh iPhone, desainnya dari California, logonya Apple digigit, tapi yang bikin? Ya, pabrik Foxconn di Shenzhen. Laptop-laptop seperti merek Asus dan Dell yang digunakan mahasiswa dan profesional di berbagai belahan dunia, komponennya disusun di kawasan industri Chongqing. Sepatu Nike yang melesat di lapangan NBA dijahit di pabrik Guangdong. Bahkan mobil listrik Tesla, kebanggaan Elon Musk, bergantung pada baterai lithium dari pabrik CATL di Ningde. Lego, Hot Wheels, Roomba, JBL, chip komputer, router, modem, hard drive, perabotan IKEA, lampu Philips, hingga koper Samsonite, semuanya mengandalkan lini produksi di negeri tirai bambu ini. Inilah efek China. Ketika Anda membeli Nike Air Jordan, yang menjahitnya adalah robot di Dongguan. Saat mengetik di MacBook, prosesornya dibuat di pabrik TSMC Shanghai. Bahkan ketika berselfie dengan drone DJI atau memesan kopi di Starbucks yang 6.000 gerainya ada di China, semua terhubung dengan ekosistem ekonomi yang dirancang untuk mendominasi. Amerika boleh punya merek-merek ikonik, Apple, Tesla, Intel, tapi China lah yang menguasai rahasia produksi massal, dari chip semikonduktor hingga baterai lithium, dari tekstil hingga robotika. Langkah Amerika Serikat mengenakan tarif tinggi hingga 245% terhadap China yang awalnya digembar-gemborkan sebagai senjata pamungkas untuk menekan Beijing, justru berbalik menjadi bumerang yang menghantam rumahnya sendiri. Sebuah kebijakan yang tampak berani, bahkan patriotik di mata sebagian publik dalam negeri, tapi sesungguhnya mengandung risiko besar yang tidak bisa diabaikan. Walaupun tujuan dari tarif ini adalah untuk menekan dominasi China dan memaksa perusahaan Amerika kembali memproduksi di dalam negeri, tapi realitasnya jauh lebih rumit dan jauh lebih merugikan. Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan bahwa tarif Trump telah menyebabkan guncangan negatif besar terhadap perekonomian dunia. IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,8% untuk tahun 2025 dan 3% untuk tahun 2026. Serta memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika hanya sebesar 1,8% tahun ini, dengan menyebut tarif Trump sebagai faktor utama perlambatan. IMF juga mencatat bahwa tarif tersebut telah menyebabkan lonjakan bea impor Amerika ke tingkat tertinggi dalam 1 abad terakhir, mengacaukan rantai pasok, dan membuka pintu lebar-lebar bagi resiko resesi. Nathan Sheets, kepala ekonom Citigroup, mengibarkan bendera peringatan. Ekonomi Amerika Serikat terancam resesi hingga 45%
akibat rentetan tarif Presiden Trump terhadap China dan sekutunya, kebijakan yang ia sebut sebagai guncangan stagflasi yang menggerogoti pertumbuhan sambil memicu inflasi. Survei terbaru mengungkapkan 80% pemilih Demokrat yakin tarif merugikan negara, sementara 75% merasa diri mereka akan jadi korban. Bahkan di kubu Partai Republik, 44% mengakui dampak negatifnya. Carl V. Smith dengan nada pesimistis menyebut tarif Trump sebagai bencana fiskal yang 25 kali lebih menghancurkan daripada kebijakan proteksionis sebelumnya, merobek rantai pasok global, mengacaukan anggaran federal dan mengubur daya saing Amerika di panggung perdagangan. Jamie Stegmaier, pendiri Stonemaier Games, tak tinggal diam. Ia menggugat Trump setelah tarif ini mengancam merugikan perusahaannya hampir 1,5 juta dolar. Ini bukan politik, ini soal nyawa bisnis yang tercekik, protesnya. Kisahnya hanyalah satu dari ribuan. Pabrik alami kerugian, produk tertahan di pelabuhan, dan ketidakpastian yang menggantung seperti pedang di atas leher industri. Menurut studi dari Oxford Economics, perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah menyebabkan hilangnya hingga 245.000 pekerjaan di Amerika Serikat. Jika ketegangan perdagangan terus berlanjut, diperkirakan PDB Amerika dapat menyusut sebesar 1,6 triliun dolar dalam 5 tahun ke depan. Namun, jika tarif secara bertahap dikurangi, ekonomi Amerika berpotensi tumbuh sebesar 160 miliar dolar dan menciptakan tambahan 145.000 lapangan pekerjaan pada tahun 2025. Washington mengira bisa memperlambat laju sang naga dengan tembok tarif. Tapi kenyataannya, tembok itu malah memantulkan gelombang inflasi ke dalam negeri. Barang-barang kebutuhan rumah tangga naik harganya. Komponen teknologi menjadi langka. Biaya produksi melonjak. Dan siapa yang paling menderita? Bukan elit di Wall Street, tapi rakyat biasa yang harus membayar lebih mahal untuk televisi, smartphone, lemari es, bahkan mainan anak-anak. Lihatlah rantai pasok global. Ketika pabrik di Guangdong mengurangi produksi komponen iPhone, pabrik di Vietnam yang merakit kamera iPhone ikut terpukul. Ketika pabrik baterai CATL di Ningde menaikkan harga, pabrik mobil listrik Jerman seperti BMW dan Volkswagen terpaksa menunda produksi. Harga sepatu anak merek Skechers naik 22%, sementara gaji buruh di Amerika hanya naik 3% per tahun. Kelangkaan chip akibat tarif membuat harga mobil bekas di Amerika melonjak 40%, karena pabrik mobil baru kesulitan produksi dan konsumen beralih ke pasar sekunder. Berdasarkan laporan Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika mengaku kesulitan memproduksi rudal Javelin dan F-35 karena 72% komponen elektroniknya bergantung pada pemasok Cina. Pabrik mesin jet GE di Ohio terpaksa mengurangi produksi karena kekurangan rare earth dari Cina, bahan baku yang 80% dikuasai Beijing. Proyek panel surya Amerika terancam karena 60% polisilikon, bahan baku panel, berasal dari Xinjiang, Cina, yang dilar impor Amerika karena isu HAM. Hasilnya, harga panel surya Amerika naik 34% dan target energi terbarukan 2030 kian jauh. Sebagai penutup, pada tahun 1930, Amerika Serikat memberlakukan Smoot-Hawley Tariff yang memicu depresi besar. Kini, 95 tahun kemudian, Washington mengulangi kesalahan yang sama dengan skala lebih masif. Perang dagang Amerika-China adalah cermin kegagalan Amerika dalam memahami hukum besi globalisasi. Di dunia yang saling terhubung, tidak ada yang menang dalam perang ekonomi, kecuali mereka yang tidak ikut berperang.